Sebagaimana dalam sebuah hadis terkait antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas, maka disampaikan oleh Ibnu Abbas sendiri, an Abil Abbasi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni a'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtama'at ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa yajtami'u ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa rufi'al aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis riwayat Tirmizi. Wa fi riwayatil ukhra ihfazillah tajidhu amamaka ta'aruf ilallahi firihoi ya'rifuka fi syiddah. Maka suatu ketika Ibnu Abbas berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, wahai anakku. Kadang-kadang Rasulullah memanggil Ibnu Abbas itu dengan anak, kadang-kadang saudara. Karena Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasulullah, anak paman kandungnya. Jadi 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, lahirlah Ibnu Abbas. Lahir. Namun setelah hijrah ke Madinah, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, usia anak-anak, sering diantar oleh ibunya sendiri ke rumah Rasulullah. Sehingga Ibnu Abbas kecil sering tidur bersama Rasulullah. Maka dari sinilah Ibnu Abbas sebenarnya terdidik. Salah satu yang masyhur adalah setiap malam Ibnu Abbas kecil menyediakan baskom di samping tempat tidur Rasulullah. Karena Rasulullah setiap malam sholat tahajud. Maka itulah peristiwa di mana ketika sholat malam Ibnu Abbas mundur sedikit. Maka ditarik oleh Rasulullah kepalanya dan digeser ke sebelah kanannya. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu mundur? Untuk memuliakanmu. Jadi afdolnya kalau sholat berjamaah berdasarkan keterangan Rasulullah dan Abdullah bin Abbas ini adalah kalau 2 orang sejajar, tak perlu mundur. Dan itulah pendapat yang paling banyak dipilih oleh ulama, jumhur ulama. Maka Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki memilih pendapat ini. Khusus Imam Syafi'i yang mengatakan mundur sedikit. Dalam rangka apa? Mundur sedikit. Ibnu Abbas memuliakan Rasulullah sebagai imam. Jadi sah dua-duanya. Jangan kita paksakan orang di samping kita kalau ia ingin mundur, bisa jadi itulah yang ia pahami selama ini. Walaupun ia tidak tahu bahwa sumbernya adalah dari Imam Syafi'i. Makanya saking dekatnya dengan Rasulullah, Ibnu Abbas inilah orang yang mendapat doa dari Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, jadikan Anda ini orang yang paham agama, jadikan ia ahli tafsir. Maka sepeninggal Rasulullah, di masa Umar bin Khattab, kurang lebih usia 15 tahun lah Ibnu Abbas ini diangkat menjadi penasehat pribadi Umar bin Khattab. Dan Ibnu Mas'ud yang mereka masih sepantaran bersaksi di hadapan kalangan tabi'in sepeninggal Rasulullah. Andaikan Abu Bakar hidup, Umar hidup, segenap sahabat Rasulullah hidup, maka tidak akan ada yang mampu menandingi ilmu tafsir daripada Ibnu Abbas dan manusia yang sesudahnya. Karena yang langsung mendapat doa daripada Rasulullah.